حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعمة وهدانا إلى طريق الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam disampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap konsisten dan berusaha memperjuangkan agama Allah yang adalah Muhammad Rasulullah kepada bumi ini. Kaum muslimin jemaah Jumat dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul katakan ada 4 pilar untuk kokohnya sebuah agama dan berkembangnya sebuah masyarakat madani, yang pada akhirnya apabila keempat pilar tidak dilaksanakan oleh bangsa dan masyarakat kita, peluang untuk menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur insyaallah akan terwujud. Tetap sebaliknya, manakala para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah kita tidak melaksanakan keempat pilar ini, maka ada kemungkinan kehancuran sebuah negara dan bangsa itu. Keempat pilar itu yang pertama Rasul katakan adalah bil ilmil ulama. Ilmunya para ilmuwan atau para ulama beramal ibadah dengan baik. Kelompok pemikir, kelompok intelektual, kelompok orang-orang yang mampu melihat masa depan lebih baik, dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan justru menjadikan ilmu sebagian untuk melihat kemaslahatan umat dan bangsanya. Satu kelompok pemikir yang bukan hanya mementingkan pribadi dan golongannya, untuk memperhatikan, melihat secara bijaksana kemaslahatan umat dan negara secara lebih luas lagi. Apabila seorang pemimpin atau tokoh-tokoh berupaya untuk melaksanakan ini, ilmu mereka gunakan untuk pembangunan, untuk kemaslahatan umat dan bangsa ini, salah satu pilar telah berhasil untuk mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang kedua adalah bi'adilatul umara, adilnya pemerintah.
Kalau kita lihat perbangsa kita, ada 3 hal dalam hal ini. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua edukatif, yang ketiga adalah legislatif. Apabila ketiga unsur ini benar dan adil dalam melaksanakan tugas dan tupoksi dengan baik, ada peluang negara akan bahagia, makmur, dan berkembang dengan pesatnya. Eksekutif contohnya adil dalam hal tidak ada nepotisme. Siapa yang berhak diangkat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, bukan hanya karena golongan tertentu, orang-orang tertentu, tapi berdasarkan tupoksi yang mampu dilaksanakan baik semua kapasitas kemampuan intelektual yang dimilikinya. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka tunggulah kehancuran sebuah bangsa negara itu. Demikian juga umpamanya dengan yudikatif. Teman-teman kita, saudara kata yang di kejaksaan, di TNI dan ABRI serta polisi, adalah berbuat dan bertindak. Kita berdatang ke masyarakat dan akhir kembali kepada masyarakat. Ingat, kita adalah memberikan amanah sementara, dan semua amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kepada pihak tertentu dibela, sementara pihak lain diinjak, dimarginalkan dan disengsarakan. Adalah yang berbuat, saudaraku sekalian. Sebagai bagian teman-teman yang legislatif, berbuat adil dan bijaksanalah. Jangan buat aturan undang tertentu yang hanya untuk kepentingan orang tertentu saja. Belah aturan undang-undang itu benar-benar masalah umat manusia, tanpa pedulikan orang tertentu, tapi tentu yang berlaku untuk semua umat dan diterima oleh semua orang. Kalau itu yang terjadi, insya Allah negara akan aman dan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika hanya kepentingan tertentu, mendengarkan pihak tertentu saja, kita akan khawatir bangsa akan hancur. Cepat atau lambat, pemimpin yang tidak adil akan menjadikan negara akan hancur dan berantakan. Tapi kita yakin dan percaya insya Allah atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semua dan harapan kita semua, jika terdapat pemimpin yang adil bijaksana, kita punya harapan besar, Islam mayoritas perbangsa ini akan menjadi negara yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bersahaja. Kemudian jemaah yang milik Allah Subhanahu wa taala, pilar yang ketiga adalah untuk membuktikan dan wujudkan suatu masyarakat yang berani itu adalah bisa qatil aghniya, dermawannya para orang-orang kaya. Jika para orang kaya di antara kita benar-benar orang yang pemurah, pemerah hati dan memperhatikan nasib kaum miskin dan kaum du'afa, dia mengeluarkan zakat, umpamanya zakat malnya diberikan dengan yang sebaik-baiknya, dipungsikan benar dan baik, insya Allah akan menjembatani kemiskinan antara miskin dan kaya, dan jurang pemisah akan semakin dekat di antaranya. Tetapi jika mungkin hanya sebagian kita mementingkan diri kita, tidak perhatikan nasib mereka yang kaum du'afa dan makin miskin itu, anak yatim ditelantarkan, orang miskin dibiarkan begitu saja, maka tidak rasakan umat sebagai bagian dari hidup berkembang dan hidup yang baik pada saat ini. Demikian hal di kenegaraan kita. Jika para pelaksana pajak memberikan pajak dengan baik dan benar, negara akan maju dan berkembang. Oleh karenanya para aghniya menentukan salah satu pilar kata Rasulullah untuk penentu apakah masyarakat akan terwujud atau tidak, apakah masyarakat berani akan berkembang atau tidak, ataukah Islam akan hancur atau tidak, termasuk bagian tupoksi dan harapan kita para aghniya memberikan sesuatu kepada anak bangsa yang kita cintai ini. Oleh karenanya Rasul katakan para aghniya punya peran penting dalam mewujudkan yang namanya baldatun thayyibatun warul fur. Yang keempat adalah bidu'il fuqara wal masakin, doanya orang-orang fakir dan orang miskin. Kita jangan pernah merasa rendah melihat orang lain, tapi orang miskin, orang fakir, apalagi mengejek dan memberikan suatu perkataan yang kasar kepada mereka, jangan sekali-kali. Karena boleh jadi dari mulut mereka lah, dari doa mereka lah, dari hati mereka lah Allah terima doa mereka, sehingga kita bahagia dan menikmati kebahagiaan memberikan Allah perasain kepada kita. Andaikan saja tanpa doa mereka, tanpa istighfar mereka,
tanpa tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan bangsa tidak bertahan seperti ini. Oleh karenanya kaum muslimin jamaah yang kami muliakan, para pemerintah kita yang terlalu ekstrem melihat kaum muslimin, jangan terlalu menyalahkan kaum muslimin. Mari kita berdialog dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun Islam punya potensi yang besar sekali dalam mengembangkan bangsa ini. Bahkan darah para syuhada yang banyak memperjuangkan negara dan bangsa ini. Karena jangan dikriminalkan Islam, jangan rendahkan umat Islam. Tapi Islam merupakan rahmatan lil alamin, di mana kita perlu ukhuwah yang baik. Islam sangat menjaga toleransi, dan Islam sangat menghargai persahabatan dan juga menghargai apa yang diberikan Allah kepada kita, kemaslahatan dan kedamaian di antara masyarakat itu. Oleh karena Rasul katakan, doa orang fakir dan doa orang miskin merupakan salah satu pilar untuk penentu terwujud atau tidaknya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Muslim jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah telah Allah puji sebagai seorang pemimpin yang berhasil dalam melaksanakan ini semua. Terlihat dari ayat Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 128, di mana Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dia punya 3 pribadi utama. Yang pertama adalah berat terasa olehnya penderitaanmu. Itu seorang pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, memperhatikan masyarakatnya. Dia merasa sedih dan tidak bisa hidup dengan baik kalau ada masyarakatnya miskin dan melarat. Tapi beliau menjelang beliau meninggal dunia pun beliau katakan, ummati, ummati, ummati. Contoh figur seorang pemimpin yang memperhatikan bawahan umat atau rakyatnya. Yang kedua adalah sangat menginginkan keimanan dan kemaslahatan, keamanan kepada rakyatnya. Seorang pemimpin yang memang merasa kasihan, merasa sesuatu memberikan perhatian yang lurus kepada mereka, dan mereka inginkan negara aman dan sentosa, dan mereka terjaga keimanan mereka, terjaga keamanan mereka. Oleh karenanya Rasul rahmat ini dalam ayat dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, beliau mempunyai sifat dan karakter yang sangat luar biasa, yaitu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kepada umatnya, baik selamat dunia maupun akhirat. Yang ketiga adalah karakter beliau penyantun dan penyayang kepada umat Islam. InsyaAllah dengan ketiga pemimpin inilah, apabila diikuti oleh pemimpin bangsa kita saat ini, harapan kita terbesar adalah Allah berikan hidayah kepada kita semua, para pemimpin kita yang punya kepemimpinan yang baik dan bijaksana itu. Karena bagaimanapun dari mereka lah terwujudnya salah satu kebanggaan kita menjadi negara yang besar, negara yang makmur, dan negara yang benar-benar cinta kepada rakyatnya, dan demikian juga Allah cinta kepada kita semua. Semoga keempat pilar ini menjadi bagian tugas kita masing-masing. Mari kita merasakan peranan masing-masing sesuai dengan kekuatan kita dan keberadaan kita. Sebagai seorang pemimpinkah, seorang rakyatkah, seorang intelektualkah, dan seorang para syuhada, mari betul-betul kita berjuang untuk Allah dan menaikkan kebenaran dalam hidup dan kehidupan ini. Semoga khutbah singkat ini bermakna kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا تمه واغفر لنا ذنوبنا عمه ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni salah dan dosa kami, salah dan dosa kedua orang tua kami, serta salah dan dosa orang-orang yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman dan keyakinan kepada kami, sehingga mampu melaksanakan amanah dan perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi dari segala larangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada-Mu yang hak itu nyata haknya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, juga tunjukkan kepada yang batil itu nyata batilnya, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menghancurkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.